Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Suci Indasari dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kelas 3B NIM 1908108052. Nah, video ini merupakan tugas struktur mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Sifau Zakiyah MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ngerangkum yang berjudul tentang pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Nah, di sini pertama ada konsep developmentally appropriate praktis atau bisa disingkat DAP. Terus yang kedua ada prinsip-prinsip perkembangan DAP. Nah, pertama ada konsep developmentally appropriate praktis bisa disingkat DAP. Nah, konsep DAP menurut Jackman tahun 2012, Gordon dan Brown pada tahun 2011 diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh Nation Association for the Education of Young Children atau bisa disingkat NAEYC. Nah, DAP merupakan program untuk melayani anak-anak dari sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. Nah, NAEYC menyatakan sikapnya bahwa melalui refleksi yang berkelanjutan dan adanya perubahan dalam bidang PAUD, maka DAP diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anak yang berarti tantangan terhadap pendidikan untuk mengenal anak dengan baik dan memungkinkan anak-anak untuk mencapai tujuan perkembangannya. Nah, di sini ada DAP memiliki 3 dimensi. Pertama ada kesesuaian dengan usia atau bisa disingkat dengan age appropriateness. Yang kedua ada kesesuaian dengan individu anak, individual appropriateness. Yang ketiga ada kesesuaian dengan kondisi sosial budaya anak, bisa disingkat social and cultural appropriateness. Nah, di sini saya akan menjelaskan DAP memiliki 3 dimensi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada kesesuaian dengan usia age appropriateness. Nah, apa sih itu? Langsung saja. Pertama itu pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Nah, yang kedua itu ada kesesuaian dengan individu anak atau individual appropriateness. Nah, pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk sesuai dengan kekuatan gaya belajar minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi sosial budaya anak atau social and cultural appropriateness. Nah, mengakui bahwa anak berasal dari suatu keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip perkembangan DAP. Nah, prinsip-prinsip perkembangan DAP, saya akan menyebutkan. Pertama itu ada menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Nah, pertama saya akan menjelaskan yang pertama. Nah, program berbasis DAP mendorong agar pendidikan dalam berbagai program anak usia dini menciptakan lingkungan yang berpusat kepada anak. Semua program harus mendukung dan menilai bagi semua anak tanpa mendorong usia, kemampuan, jenis kelamin, ras, latar belakang etnis. Nah, yang kedua, untuk mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Nah, mengajar anak usia dini berbeda dengan mengajar anak yang sudah dewasa. Nah, mengajar anak usia dini dikaitkan dengan menciptakan hubungan dan menantang pengalaman belajar. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Nah, kurikulum didasarkan pada tujuan yang ditetapkan untuk anak-anak belajar yang dapat mengartikulasikan bagaimana belajar yang potensial untuk
perkembangan fisik, bahasa, kognisi, dan pengalaman sosial emosional yang diperlukan anak-anak. Nah, di sini ada kunci dalam menciptakan pembelajaran pada perkembangan hasil belajar anak, yaitu anak-anak harus tahu dan mampu melakukan sebagai hasil dari keikutsertaan mereka dalam setiap program. Nah, selanjutnya di sini ada 3. Pertama itu ada domain. Domain perkembangan anak meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur dengan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang telah diperolehnya. Yang ketiga, ada proses perkembangan dari anak yang satu dengan anak yang lain, pada umumnya bervariasi serta tidak merata dalam berbagai area fungsi masing-masing. Nah, segitu saja ngerangkum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.